Ia akan menyelamatkan nyawa orang
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Datanglah orang-orang Majus itu ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkau akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka apa bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Kita merayakan pesta penampakan Tuhan, pesta Epifani berarti penampakan, manifestasi, pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan penampakan Yesus untuk pertama kali. Tuhan kita menampakkan diri kepada dunia. Bacaan pertama, bacaan kedua menggambarkan bagaimana Tuhan menampakkan diri. Bacaan pertama itu membuat bahwa nanti akan ada orang-orang datang untuk menyembah, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebelum lahir, iman kepada Allah itu tertutup, hanya bangsa pilihan. Tapi setelah Yesus lahir, dia buka semua. Keselamatan dibuka secara universal. Semua boleh terlihat, semua boleh datang. Rahmat, tahun rahmat telah terbuka. Semua manusia boleh akses rahmat itu. Tidak tertutup lagi, tidak hanya sisa-sisa suci Israel, tetapi akses itu diberikan untuk semua, menggunakan, memanfaatkan untuk keselamatan. Dari Epifani di pihak Tuhan demikian, Tuhan membuka, menampakkan diri supaya semua orang melihat dan percaya. Sekarang di pihak manusia, Epifani di pihak manusia, apa yang harus kita buat? Tidak lain, tidak bukan, kita contohi tiga raja dari timur. Kita contohi usaha-usaha mereka, kita contohi ketekunan mereka. Dalam Injil ini dicatat 5 langkah yang mengantarkan 3 Majus itu sampai ke hadapan
pertama tidak lain tidak bukan kerinduan. Mereka dia yang akan datang itu dirindukan, dan kerinduan itu bukan berasal dari manusia, itu ditanamkan Tuhan. Pertama-tama Tuhan yang menggerakkan hati kita Majus itu untuk pergi dan menemukan dirinya. Kita datang gereja itu juga digerakkan Tuhan. Semua perbuatan baik, semua kerinduan kepada Allah tidak lahir dari dalam diri kita, tetapi digerakkan roh yang ada di dalam diri kita itu yang menggerakkan untuk mencari dan menemukan. Jadi kalau kita hari Minggu masih ingat Tuhan, itu pertanda Tuhan menggerakkan kita untuk pergi mencari dan menemukan wajahnya yang kudus. Paling pertama, kerinduan yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita untuk mencari dan menemukan Dia. Yang kedua, pandangan yang teliti. Mereka lihat bintang geser, bintang ke sana, situ mereka mulai. Mereka itu orang berbelajar, astronomi yang meneliti bintang-bintang, dan pada tahun itu dikatakan bintang besar itu muncul. Pada tahun kelahiran Tuhan dikatakan bintang besar itu muncul, dan mereka meneliti pandai otak. Tuhan itu juga dicari pandai otak. Jangan kita terima saja. Yang penting beriman saja. Nanti kita sesat. Memang iman berbicara akal juga. Harus mendukung iman harus mencapai pembuktian. Mereka lihat bintang itu tanda iman. Belajar itu juga tanda iman. Baca kitab suci itu juga tanda iman. Mempertanyakan semuanya itu juga tanda iman. Iman tidak boleh hanya berhenti menemukan kebenaran di dalam setiap kitab suci yang sekarang lagi gencar-gencarnya menyatakan haleluya kepada kita semua. Iman justru jangan kita terima saja, jangan berdoa saja, nanti lebih banyak sesat. Harus dicari dan ditemukan. Sebagaimana 3 raja timur itu belajar dari bintang, belajar dari ilmu pengetahuan, sampai ilmu pengetahuan itu menuntun mereka kepada Yesus. Kita juga dengan ilmu pengetahuan masing-masing harus menuntun kita sampai pada Tuhan. Yang ketiga, berteguh. Sikap 3 raja ini berteguh. Mereka sesat. Dulu tidak ada serlo dari negeri mereka sampai ke Bethlehem, tidak pakai serlo. Sekarang dulu serlo subeti kebesaran maksi. Dulu tidak ada. Perintahnya ini masyarakat yang Israel tidak tahu bahwa telah lahir raja baru. Mereka tidak tahu. Herodes saja kaget. Sudah biasa harus cari di mana. Jadi mereka terus bertumbuh mencari. Di dalam hidup ini kita juga untuk sampai pada Tuhan, kadang kita nyasar, kadang kita menyimpang dari jalan, kadang susah sekali untuk sampai pada Tuhan. Tetapi jangan putus asa, tetap berteguh. 3 raja itu sampai pada kandang Bethlehem karena keteguhan. Ada nyasar di mana-mana, ada salah jalan, tetapi mereka kembali bertanya dan tetap sampai pada akhirnya menemukan Tuhan. Jadi keteguhan ini juga penting. Yang keempat, percaya, bersandar pada firman Allah. Mereka percaya bahwa mereka tanya, setelah berteduh mereka tanya bahwa ada raja yang lahir. Menurut kitab suci akan ada raja yang lahir dari keturunan yang muda. Di Bethlehem ini yang paling terkecil ini akan lahir sosok pemimpin. Itu keterangan dari kitab suci, dan mereka percaya. Setelah nyasar diri kanan,
tetapi tetap dalam ketekunan dan percaya pada kitab suci. Percaya pada janji Allah mengantarkan mereka sampai pada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, banyak badai, banyak gelapnya, banyak ketidakaturan, banyak ketidakpastian, tetapi tetap berpegang teguh kepada kitab suci. Dan yang kelima, kerendahan hati. Sampai pada tempat Yesus, mereka lihat raja ini lain. Tidak ada istana, tidak ada prajurit yang jaga, kotor, putih, kandang, rumah sementara bersinggah, hanya ada keledai, malaikat, gembala-gembala yang notabene orang kecil. Show, ekspektasi tinggi, berjalan ribuan mil untuk melihat raja. Kalau konsep raja itu kan berarti mewah. Dari 2 kilo saja kemahnya sudah ada. Ini pergi seperti tidak ada apa-apa. Tetapi kerendahan hati mereka terus mengarahkan mereka kepada raja yang sejati itu dan mempersembahkan persembahan kepada mereka. Dalam hidup kita juga demikian. Karena kita berdoa, kita teguh, kita mencari, dan akhirnya kita menemukan hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita kecewa. Tuhan, kenapa saya doa-doa begini, tapi yang saya dapat malah begini. Kita juga nasib terkadang sama seperti bicara. Sudah berusaha sekuat tenaga, sudah banting tulang dari tapi yang kita temukan kok masa seperti ini. Kita temukan tidak sesuai keinginan hati, gambaran-gambaran kita, dan kita kecewa. Kita belajar daripada 3 majus itu untuk tetap rendah hati. Apapun situasi hidup kita, apapun yang terjadi, kerendahan hati mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itulah 5 langkah yang kemudian mengantarkan majus raja-raja itu kepada Kristus yang baru dilahirkan. Dan keterangan yang paling terakhir ini yang bagus. Setelah diperingatkan di dalam mimpi, mereka pulang kembali ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Setelah merayakan rentetan perayaan Natal, kita juga kembali ke kehidupan rutinitas kita lalui jalan yang lain. Bukan jalan lama yang penuh dosa, tetapi jalan lain yang membawa pembaharuan. Karena kita sudah bertemu dengan Mesias yang lain, pulanglah kita dan tempat kita melalui jalan yang baru, jalan yang lain. Amin.